Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Hanzalah alaihi salam, kaum ras dan burung raksasa bernama Anqa. Para sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Hanzalah alaihi salam mungkin merupakan salah satu nabi dari ratusan ribu nabi atau utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya jarang terdengar di telinga. Nabi Hanzalah alaihi salam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain, atau dalam riwayat lain hidup setelah zamannya Nabi Saleh alaihi salam, karena kaumnya berkaitan, Ad, Samud, dan Ras. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membimbing kaum Ras. Beliau adalah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub alaihissalam, saudara seayah dari Nabi Yusuf. Al-Quran pernah mengabadikan kisah hancurnya sejumlah kaum. Pada surah Al-Furqan ayat 38, dan kami binasakan kaum Ad dan Samud dan penduduk Ras, dan banyak lagi generasi-generasi keturunan mereka di antara kaum-kaum tersebut. Penduduk Ras menetap di tanah Hadramaut dan kota mereka dinamakan dengan Ras. Kota tersebut memiliki berbagai pepohonan, buah-buahan, dan kampung-kampung yang makmur. Di sana tinggal beberapa kelompok dari penduduk Ras yang suka menyembah berhala dan kelompok yang menyembah api. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dijelaskan bahwa Ashabur Ras adalah sebuah kaum yang menyembah pohon sanubar, dan pertama kali yang menanamkan pohon itu adalah putra Nabi Nuh yang bernama Yafith bin Nuh, pasca badai topan yang menerpa sungai-sungai yang dikenal dengan sebutan Raushan. Yafith bin Nuh menyebar 12 bibit pohon sanubar ke 12 desa di tepian-tepian sungai. Desa-desa tersebut bernama Oban, Ozar, Die, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi, Bahash, Kordat, Murdat, Tir, Mihr, dan Syahriwar. Nama-nama yang saya sebutkan tadi adalah yang akhirnya digunakan nama-nama bulan dalam sistem penanggalan bangsa Ajami atau bangsa Persia. Kemudian mereka kaum Ras menyangka bahwa pusat dari pohon sanubar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke bumi. Dalam rangka pemujaan, kaum Ras mengadakan sebuah perayaan rutin setiap bulannya. Pada hari raya itu, mereka mempersembahkan seserahan berupa daging hewan yang dibakar. Selain itu, mereka juga melarang penduduk beserta hewan ternak-ternak yang lain minum dari air sungai di sekitar pohon sanubar. Kaum Ras meyakini bahwa pohon tersebut merupakan hayatul ilahiyat, kehidupan ketuhanan, sehingga tidak diperbolehkan siapapun mengganggu kehidupan pohon itu. Menurut kisah dari Imam Al-Kisai, kota yang ditinggali oleh Nabi Hanzalah ini terdapat sebuah gunung yang bernama Falaj, yang menjadi tempat tinggal burung raksasa bernama Anqa. Apabila burung itu terbang, tubuhnya ini bisa menutupi sinar matahari. Lehernya panjang seperti unta dan memiliki 4 sayap.
Burung ini suka membawa hewan-hewan berukuran besar seperti kuda, unta, dan gajah ke gunung tempat tinggalnya, lalu memangsanya. Burung anqa juga dikisahkan suka memangsa manusia, membawanya dengan cakar, lalu dijadikan makanan untuk anak-anaknya. Nah, keberadaan burung anqa tersebut membuat kaum Ras ini gelisah. Oleh karena itu, para sahabatku sekalian, mereka ini meminta solusi kepada Nabi Hanzalah alaihissalam. Dan kaum Ras berjanji akan percaya kepada semua dakwah Nabi Hanzalah jika burung-burung raksasa anqa itu bisa benar-benar mati. Kemudian Nabi Hanzalah menuruti permintaan mereka. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar melenyapkan burung-burung anqa ini. Hasilnya, karena beliau seorang nabi, doanya pasti makbul, pasti diijabah oleh Allah. Seekor demi seekor burung raksasa anqa berjatuhan dari angkasa dan terbakar, hingga tidak ada lagi burung anqa yang tersisa di dunia ini. Nah, disitulah kemudian Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras. Namun apa yang terjadi, para sahabatku rahimakumullah? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nah, tabiat manusia dari dulu sampai sekarang, janji tak pernah ditepati. Kampanye dan berjanji tak ditepati. Karena dakwahnya tidak diterima, akhirnya Nabi Hanzalah alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanubar yang disembah-sembah, diagung-agungkan oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanubar tiba-tiba layu dan mati. Nah, saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, "Wah, sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka akhirnya mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah alaihissalam. Terus ditolong malah mendung. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Kemudian mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Setelah mereka menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur yang sudah dibuatnya, kemudian mereka menutupnya dengan batu yang besar. Disitulah Nabi Hanzalah tidak bisa berbuat apa-apa. Ada seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah alaihissalam dan beriman kepada Allah. Dia pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur tersebut. Budak hitam ini tidak bisa mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur itu karena memang sumurnya sangat dalam dan gelap. Ia hanya bisa memberi makan Nabi Hanzalah secara diam-diam. Ia melakukannya setiap hari agar Nabi Hanzalah alaihissalam tidak mati kelaparan. Budak hitam ini memberi makan Nabi Hanzalah setiap habis mencari kayu bakar. Di dalam sumur tersebut, Nabi Hanzalah yang makin merintih memohon doa kepada Allah untuk memberi hukuman kepada kaum Ras atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Akhirnya kaum Ras diberikan azab yang sangat pedih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengazab kaum Ras dengan menjadikan mereka semua batu hitam. Tidak hanya orangnya saja, bahkan pepohonan dan hewan ternak mereka pun semuanya berubah menjadi batu yang hitam. Para sahabatku yang dimuliakan Allah, demikianlah wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.